Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Mohon izin saya membuka masker. Selamat pagi sekali lagi. Apa kabar? Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, salah satu identitas manusia yang bermartabat adalah hidup dalam kasih. Biarpun dia belum beragama atau bahkan tidak beragama, sejatinya manusia itu identitasnya adalah kasih. Itu tergambarkan dalam bahasa manusia. Sama seperti bahasa Tombulu, maleo leosat. Maka kalau kita sebagai manusia hidup dalam kesaling membencian, kesaling menjatuhkan, maka kita mendegradasikan kemanusiaan kita. Apalagi manusia-manusia itu dipersekutukan dalam iman akan Yesus. Sehingga tadi saya mengatakan gereja adalah komunitas cinta. Maka kalau kita sebagai anggota gereja menghabiskan energi dan daya upaya untuk saling membenci, berarti kita sudah melunturkan praktek dan martabat kita sebagai manusia. Yesus mengingatkan, tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan kamu. Kata ini mengingatkan juga kepada kita semua bahwa hidup di dunia tidak ada yang abadi. Maka karena itu Yesus memberikan jalan keabadian, yakni hidup saling mengasihi. Jam 12 saya punya adik WA kepada saya. Bahasa kalau pastor orang bilang, Tuan mama masuk lagi puskesmas. Setelah 2 hari lalu baru keluar dari rumah sakit umum Trikora. Muntah-muntah. Kalau ada waktu silahkan datang lihat sama mama. Jam 12 tadi malam. Saya bergumul dengan rangkaian persiapan acara. Tapi untuk tidak menyakiti adik saya bilang saya cuma jawab, jaga baik-baik, layani baik-baik saja. Saya akan coba berupaya, kalau mampu saya akan datang. Dan handphone saya online terus sampai saat ini. Karena menjaga jangan sampai hidup mama saya akan berakhir. Sehingga kita semua saya ingatkan. Sedangkan Tuhan Yesus kasih ingat pada kita, tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan kamu. Maka jalan keabadian, jalan kekuatan manakala kita meninggalkan dunia ini adalah hidup dalam cinta Yesus. Cinta inilah yang hendaknya membuat, bahasa bacaan kedua tadi, kita tidak membuat orang lain berurai air mata, tapi kita adalah manusia baru yang boleh menyeka air mata orang yang berduka dan menderita, dan memberikan senyuman kepada orang-orang di kesekitaran kita. Dan aplikasi hidup dalam cinta, hidup dalam saling mengasihi, tadi dalam kata pembuka tadi saya katakan, aplikasinya adalah kita semakin bersaudara dan semakin bekerja sama. Maka sambil saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat akan penggalan sebuah lagu pop yang juga saya suka. Bunyinya seperti ini. Rasa cinta yang kurasakan
bukanlah sekedar saja rasa cinta yang kurasa dari kaki hingga mata. Aku tak butuh permata, apalah arti istana. Jangan kita berpisah, yang lebih baik dari segala-galanya. Kalau kita saling mengasihi, tidak ada kata berpisah, hanya ada kata bersatu. Karena itu gereja adalah persekutuan. Kalau kita saling mengasihi, bukan diukur dari permata dan istana, tapi diukur dari kerjasama kemanusiaan. Kalau kita saling mencinta, maka kita harus membebaskan banyak orang dari sakit hati yang membuat orang berurai air mata dan membuat banyak orang tersenyum karena efek kepedulian kita yang teraplikasi dari rasa saling mengasihi. Maka dari itu, umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di paroki Kali, hari ini Yesus mengajak kita. Saya juga banyak kali mengatakan, kalau Tuhan berkenan 15 tahun saya hidup, saya selalu bertanya, apa yang saya boleh buat untuk sebuah peningkatan kualitas iman dan kemartabatan kita sebagai manusia Kristiani. Maka saya cuma ajak, jangan hambur-hamburkan harkat dan martabat kemanusiaanmu dengan berfoya-foya, dengan hidup nikmat dan melupakan rasa sayang satu sama lain. Hai bapak-bapak, jangan hambur-hamburkan perekonomian rumah tanggamu dengan hal-hal yang tidak berguna, tapi tidak melihat peningkatan kualitas hidup ekonomi keluargamu. Hai anak-anak muda, jangan hambur-hamburkan kesenangan duniawimu dengan hidup berfoya-foya, tapi lupa berempati dengan perjuangan hidup orang tuamu. Maka rasa sayang ini harus diukur pertama-tama dengan mengedepankan persekutuan. Dan persekutuan ini teruji lewat hakikat diri kita. Bahasa orang Manado, baku tolong, baku bantu, baku bikin maju. Maka kalau minggu lalu Anda berinisiatif kerja bakti, itu luar biasa. Tapi ada orang yang bilang, nanti saya datang. Sampai kelar kerja bakti, nyana datang. Cintanya cuma sampai di mulut, nyana sampai di praktek. Saya pakai kacamata supaya saya lihat. Jadi jangan cuma begitu dong. Ada keselarasan antara perkataan, bukan perkataan sini, perkataan, pikiran, hati, dan tindakan. Maka waktu minggu lalu saya tanya, kerja bakti bagus atau enggak? Sunya ada orang menjawab, kerja bakti bagus atau enggak? Saya tidak pernah lagi suruh kerja bakti. Mulai bulan lalu saya sudah tidak pernah bekerja bakti. Kerja bakti kemarin inisiatif tokoh-tokoh umat yang punya rasa cinta untuk sebuah perkembangan persekutuan. Saya tidak pernah lagi suruh kerja bakti, karena seakan-akan kalau pastor yang suruh kerja bakti, Anda teraniaya oleh beban derita yang tak kunjung putus. Maka kemarin minggu lalu tokoh-tokoh umat bilang, pastor tora mau kerja bakti. Oke, kalau begitu, betapa senangnya hatiku. Hatiku sebenarnya menangis, terseka oleh inisiatif dari anda semua yang luar biasa hebat. Tapi barangkali cuma yang pertama dan terakhir. Barangkali yang pertama dan terakhir. Itu bengkel kerja sementara begini. Karena belum kelar toh. Ya, karena apa? Yang bilang datang, nyanda datang. Justru yang nyanda bilang datang. Luar biasa. Maka sekali lagi saya cuma mengajak, jangan menghambur-hamburkan banyak alasan
demi sebuah penyembunyian, kemalasan, kesirikan, dan penganggap entengan untuk sebuah kualitas kemajuan kemanusiaan. Maka Tuhan mengajak kita, kamu adalah murid-muridku jika kamu tinggal dalam kasihku dan hidup saling mengasihi. Yang dalam bahasa sederhana tadi dinyanyikan oleh saya. Aku tak butuh permata, apalagi istana. Jangan kita berpisah, yang lebih baik dari segala-galanya. Jadi jangan takut mempraktekkan kasih Yesus, mulai dari keluargamu, dari wilayah rohanimu, dari kelompok kategorialmu, untuk kemajuan paroki. Karena itulah alat bantu manakala hidupmu akan berakhir, hidup kita akan berakhir, dan Tuhan akan mengatakan, bagus sekali engkau hai hambaku yang setia dan bijaksana, engkau sudah setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati dan Tuhan terus menyayangi kita semua.